bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saat ini saya persilahkan kepada Bapak Rifas Limawal untuk menyampaikan firman Tuhan. Dipersilahkan. Persilahkan Bapak Rifas untuk di-unmute terlebih dahulu. Baik, selamat malam, shalom pada jemaat terkasih. Apapun keadaan kita malam hari ini, saya percaya bahwa tetap kita mau katakan Tuhan baik. Amin. Atas nama Senior Pastor, segenap jajaran pastoral yang ada, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat daripada JPCC, saya mewakili untuk menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya pada keluarga yang ditinggalkan. Semoga damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita itu akan senantiasa memberikan damai sejahtera, penghiburannya, dan kasih setianya kepada kita semua. Malam ini saya diberi kesempatan untuk memberikan penghiburan pada seluruh keluarga dan kerabat yang sedang berduka. Saya akan buka dari ayat firman Tuhan di Amsal 13 Amsal 3 ayat 19, maaf. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik. Hamba berdoa saat ini, apapun keadaan, apapun musim kehidupan yang sedang jemaat-Mu alami di tempat ini, Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setia-Mu tetap, dan Engkau Allah yang setia untuk menemani dan memberi dukungan kepada keluarga yang sedang berduka. Kami percaya Bapa bahwa Roh Kudus-Mu Kau utus di tengah-tengah kami untuk memberikan damai sejahtera-Mu, untuk memberikan sukacita-Mu. Walaupun kami tahu bahwa saat ini kami sedang berduka, tapi kami mau mengerti akan isi hati Tuhan, karena kami percaya hikmat dan kekuatan yang Tuhan berikan itu yang memampukan kami untuk melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati ibadah yang singkat ini, berkati dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, beracara dan berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Baik. Firman Tuhan tadi, saya ulangi, Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dan dengan pengertian ditetapkannya langit. Saya mau buka dengan firman Tuhan ini untuk memberikan gambaran kepada kita semua
tentang bagaimana Tuhan membentuk bumi dengan segala hikmat dan pengertian yang Tuhan miliki. Kenapa saya mau kita sama-sama melihat dari sudut pandang ini? Karena saya tahu bahwa di dalam musim saat ini banyak di antara kita, terutama warga yang sedang berduka, mungkin ada pertanyaan di benak kita tentang waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Khususnya saat ini, mana Tuhan telah memanggil pulang Bapak Helmi Wijaya, yang saya percaya bahwa kita semua mungkin masih menginginkan beliau ada di tengah-tengah kita. Apapun keadaan saat ini, yang saya mau katakan bahwa kita mesti mengerti bahwa Tuhan menetapkan bumi dan segala isinya itu dengan maksud dan tujuan. Nah, saya percaya bahwa kehidupan kita pun itu ada di dalam aturannya Tuhan. Percaya, mau tidak mau, terima tidak terima, siap tidak siap. Di pengkhotbah dikatakan bahwa untuk segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Demikian firman Tuhan yang ditetapkan. Jauh sebelum kita ada, firman Tuhan ini sudah dibuat oleh Tuhan. Sudah dituliskan di dalam Alkitab, di dalam kitab kehidupan. Bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita tidak mempunyai kuasa untuk mengatur kehidupan kita. Yang kita punya kuasa adalah bagaimana kita hidup. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Ada 3 hal penting dalam tahap kehidupan manusia yang saya tahu. Yang akan kita alami semua. Satu adalah kelahiran. Yang kedua adalah perjalanan kehidupan yang kita jalani. Yang ketiga adalah kematian. Dan 2 hal, yang awal dan terakhir itu adalah hal yang tidak bisa kita atur. Yang kita tahu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan sebagai Tuhan yang mengatur dan menciptakan langit dan bumi ini. Oleh karena itu, firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan pun dalam Dia menciptakan bumi dan langit, itu Dia mempergunakan hikmat dan pengertiannya. Oleh karena itu saya mau kita semua pun di tempat ini sebagai umat Tuhan, kita harus mengerti dan berusaha untuk mengerti pemikiran Tuhan tentang apapun yang akan dan sudah diatur oleh Tuhan. Di 2 Korintus 4 ayat 18 firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Bahwa kehidupan yang kita hidupi ini hanyalah sementara. Kalau gambaran yang sering saya kasih adalah kehidupan itu seperti orang yang pergi holiday, berlibur. Di mana kita mulai mungkin mencari-cari hotel, kita booking hotel, kemudian kita pergi holiday, kita check in. Pada saatnya kita check in, itu seperti kita masuk ke dalam dunia ini,
Setelah itu kita berlibur, mungkin 1 minggu, kita melakukan segala kegiatan kita. Setelah itu kita check out kembali. Demikian pun hidup kita. Nah, itu yang kelihatan oleh kita. Tapi kata firman Tuhan, Tuhan selain yang kelihatan oleh mata kita, Tuhan lebih memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu afterlife, setelah kehidupan ini. Ada firman Tuhan yang mengingatkan saya demikian. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Walaupun saat ini mungkin kita bukan di rumah duka, tapi kita sedang dalam posisi kedukaan. Kenapa demikian firman Tuhan mengatakan? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan itu banyak paradoks terdapat dalam firman Tuhan. Atau kata-kata yang berlawanan dengan pemikiran kita sebagai manusia. Kalau orang lebih baik ke rumah pesta daripada ke rumah duka. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan lebih baik kita ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Mengapa demikian? Kembali lagi, Tuhan mau kita punya pengertian. Tuhan mengatakan demikian adalah untuk supaya kita sebagai manusia mengingat dan menyadari bahwa di rumah duka, Tuhan mengingatkan kita bahwa kehidupan kita sebagai manusia itu sangat singkat. Oleh karena itu Tuhan mau kita memperhatikan kehidupan ini. Demikian halnya dan lain halnya adalah di rumah pesta. Di rumah pesta kita berpesta dan kita akan seakan-akan lupa bahwa besok kita akan dipanggil Tuhan. Kita akan kembali ke rumah Tuhan. Rumah duka memperingatkan kita bagaimana kita harus hidup. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Saya bicara demikian bukan berarti saya mengatakan bahwa kita sebagai manusia harus sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi yang saya tahu bahwa kita punya Tuhan yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, oleh karena itu kita butuh Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita harus memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu apa? Bukan hal-hal yang kasat mata yang dimaksud, seperti dunia katakan, bukan. Tapi hal-hal yang dimana kita tahu bahwa setelah kita nanti dipanggil, ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena kita harus kembali ke rumahnya, dan di sana kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah atau tidak pernah miss sedikit pun. Tidak pernah lupa untuk mengingatkan kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang dimana kita ada di dalam under pengaturan daripada Tuhan. Ada di bawah pengaturan daripada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa dalam firman Tuhan itu banyak kata-kata paradoks. Ada satu firman Tuhan juga dikatakan di Matius 5 ayat 4 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Mengapa demikian? Kalau kita sebagai manusia awam kita hanya berpikir bagaimana orang berduka cita mereka bisa berbahagia. Ketahuilah bahwa Tuhan berkata atau Tuhan berjanji dia tidak akan pernah tidak menggenapi janjinya. Karena dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Lalu Tuhan mengatakan berbahagialah karena Tuhan tahu bahwa di dalam setiap musim kehidupan kita, di dalam setiap masalah persoalan kita, dia ada dan dia setia. Ketahuilah bahwa Tuhan berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Janjinya ya dan amin. Itulah Tuhan kita. Apapun yang kita alami saat ini,
yang Tuhan mau bahwa bagaimana kita membawa kedukaan kita ke dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan tahu kita manusia yang rapuh, kita manusia yang sangat lemah. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan membawa segala keluh kesah kita. Seperti awal saya katakan, mungkin kita punya banyak pertanyaan. Kita punya banyak pertanyaan di hadapan Tuhan. Saya pun pernah ditanyakan mengenai hal ini. Saya melayani jemaat yang waktu itu yang meninggal ada bayi. Sang ibu menanyakan pada saya, kenapa Pak? Jujur, walaupun kita sebagai preacher, sebagai hamba Tuhan, tapi kita tidak punya jawaban apa-apa. Karena kita tahu bahwa semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Demikian pun hari ini. Kalau keluarga menanyakan pada saya, kenapa Pak Helmi mesti dipanggil saat ini? Saya percaya bahwa Tuhan lebih mengasihi Pak Helmi daripada kita semua. Amin. Tuhan lebih mengasihi Pak Helmi daripada kita semua. Waktunya Tuhan adalah yang terbaik buat Pak Helmi. Dan saya percaya hari ini tidak ada lagi sakit penyakit yang beliau alami. Dia hanya ada di rumah Tuhan saat ini. Oleh karena itu, saya ingatkan Yesus mengatakan dalam firman Tuhan. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku akan ke rumah Bapakku, karena di sana banyak tempat tinggal, kata Yesus. Oleh karena itu aku akan ke sana duluan, menyiapkan tempat untukmu. Begitu baik Tuhan kita. Sehingga dia mau ke rumah Bapa duluan untuk menyiapkan tempat untuk kita. Demikian pun saya percaya saat ini, Pak Helmi sudah dengan Tuhan di surga. Karena imannya, dia sudah kembali ke rumah Tuhan. Nah, bagaimana kita yang hidup ini? Yang saya ingatkan dari awal, bahwa bagaimana kita hidup, itu yang akan menentukan bagaimana kita nanti bisa berkumpul satu waktu dengan keluarga yang kita kasihi di rumah Tuhan. Kata firman Tuhan di Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gemetar karena mereka. Mereka ini adalah gambaran tentang apapun yang kita alami dalam hidup. Kedukaan, ketakutan, atau apapun yang kita alami. Tuhan mengatakan dengan janjinya, bahwa dia yang Tuhan yang akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Saat ini saya berdoa bahwa kuat kuasa Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita itu, yang senantiasa setia memberikan pengertian dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Karena saya tahu bahwa kita butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan ini kita butuh Tuhan. Tuhan kita tidak berjanji tidak ada badai. Tapi Tuhan berjanji di dalam badai itu dia ada bersama-sama dengan kita. Dia setia bersama-sama dengan kita. Dan dia Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Biarlah kekuatan dari Tuhan akan senantiasa memberikan penghiburan itu kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba selesai. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus-Mu tetap berbicara. Tetap memberikan pengertian dan hikmat kepada keluarga yang ditinggalkan. Bahwa apapun yang mereka alami, tetap mereka bisa mengatakan Tuhan baik. Orang tua yang Engkau panggil sudah bersama Engkau. Biarlah bagaimana kami yang hidup ini dapat menghidupi kehidupan kami dengan bijak. Sehingga kami percaya satu waktu kami akan dikumpulkan dengan semua keluarga terkasih kami di rumah Tuhan. Biarlah Bapa, kuat kuasa-Mu itu menyertai kami dan memberikan pengertian
dan hikmat untuk kami meneruskan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat yang hadir, dimanapun mereka berada, walaupun kami hanya melalui online, tapi kami percaya Roh Kudus tetap berbicara dan beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Jelia. Baik, terima kasih kepada Bapak Rifas Limawal untuk firman penghiburan yang telah menguatkan kita semua yang hadir pada saat ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pesan dan juga kesan mewakili keluarga. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Sheila. Waktunya kami persilahkan. Persilahkan untuk Saudari Sheila. Ya. Shalom semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk seluruh tim dari JPCC dan juga teman-teman semua yang udah hadir. Saya cuma mau bilang terima kasih untuk semua waktunya. Setiap waktu kalian berharga banget untuk bisa hadir di sini. Kami sangat amat menghargai dan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih banyak. Mohon doanya untuk papi kami tercinta, Bapak Helmi Wijaya atau Papi Sisin. Semoga semuanya dilancarkan. Papi udah sehat, papi udah bahagia, udah bisa tidur dengan pulas. Nggak perlu mohon doanya. Dan di sini juga ada hadir kakak-kakak saya, anak dari Papi Helmi dari istri pertama. Di sini ada Kobeto, ada Ko Marcel, dan ada Cibonita. Kami semua mengucapkan terima kasih dan mungkin ada sedikit ucapan terima kasih juga boleh disampaikan dari Kobeto. Silakan Kobeto. Dipersilakan, Saudara Beto. Ya, shalom semuanya. Terima kasih banyak. Kami atas nama keluarga besar Wijaja, baik yang ada di Makau, Jakarta, di Bali, dan juga di Jepang. Kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya teman-teman di JPCC sudah mengadakan acara ibadah penghiburan secara online, juga untuk teman-teman yang lain yang ikut menghadiri. Kami sungguh percaya benar Papi saat ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sedikit saja mungkin kesan dari saya bersyukur sekali karena Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saat saya kecil, papi saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus, tetapi justru Tuhan punya rencana, dan lewat keluarga Tante Lina beserta dengan anak-anaknya, justru papi percaya Tuhan Yesus. Dan hari ini pun kami dikagetkan secara bersama-sama bahwa ternyata di KTP papi pun dia tidak pernah berubah. Dia tetap percaya sampai akhir bahwa dia adalah anak Tuhan, dia adalah orang Kristen. Jadi puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Baik, dipersilahkan juga mungkin dari Saudari Bonita. Bonita boleh. Persilahkan. Shalom, terima kasih untuk semua. Juga untuk Bapak Rifas, makasih untuk firman-Nya sudah menguatkan kita semua. Kami mengucap syukur, mungkin sama seperti yang tadi kakak saya bilang bahwa sebenarnya keluarga kami itu sangat perfectly imperfect ya. Jadi we came from a broken home family, but then I believe Tuhan tuh punya plan yang luar biasa buat kita semua. Somehow kita semua disatukan dengan kasihnya Tuhan, baik saya dan Sheila. Jadi Sheila tuh kayak I've been waiting to have a sister, dan ternyata I have a sister. Dan aku mengucap syukur Sheila juga anak Tuhan, dan kami benar-benar ngelihat bagaimana pekerjaan Tuhan tuh di dalam ketidaksempurnaan kita tuh ternyata Tuhan tuh sungguh sempurna gitu. Terlepas dari semua ketidaksempurnaan parents kami gitu. Tapi kami lihat bagaimana Tuhan tuh atur sedemikian rupa, setiap kami punya purpose-nya sendiri dalam hidup kami gitu loh. Sampai di mana kita tahu papi juga mengenal Tuhan, papi juga dibaptis, papi percaya akan Kristus, itu membuat kita tenang bahwa dia punya rumah. Dan one day kita akan ketemu di Yerusalem yang baru. Thank you, terima kasih untuk semua teman-teman JPCC.
Aku dan suami saya, Pierre Roland, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah di-host, sudah diberi penghiburan, dan sangat menghiburkan kami. Thank you. Terima kasih. Baik, saat ini dipersilahkan untuk pemutaran lagu persembahan di malam hari ini berjudul Jujur. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua beban, menantikan jawaban, nolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesat. Namun meskipun Kau belum, kan tetap menyembah. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, aku tak pernah sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Bukan menyembahmu. Buat Sheila dan keluarga, aku atas nama Hilman dan istri mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Biar Sheila dan keluarga Mama diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, diberikan sukacita juga dari Tuhan. Dan kami semua teman-teman di sini, kami semua teman-teman yang ada di sini, kita mau support Sheila agar dalam masa-masa ini ya Sheila kalau misalkan mau sharing, kalau misalkan butuh bantuan, Sheila butuh kekuatan dari teman-teman, kita di sini mau bersama-sama buat tolong Sheila. Kita di sini sama-sama mau support Sheila, dan ya kita sama-sama saling berbagi. Dan aku harap Sheila bisa dapetin kekuatan yang hanya daripada Tuhan Yesus. Tante juga kita sama-sama turut berduka cita atas kehilangan daripada Om. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya atas pesan dan juga kesaksian yang telah menguatkan kita semua. Kita tetap percaya bahwa dalam segala keadaan yang down sekalipun, Tuhan tetap baik di dalam hidup kita. Sebelum kita menutup ibadah ini dengan doa berkat dan penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Rifas, kita naikkan kembali satu pujian yang berjudul Hanya Kau. Menjadi tanpa jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan
bersamamu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dipersilahkan Bapak Rifas untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Jelia. Sebelumnya saya titipkan satu ayat firman Tuhan buat keluarga semuanya. Filipi 1 ayat 21, demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah pernyataan iman yang Tuhan tempatkan khususnya buat Pak Helmi. Bahwa seperti tadi saudara kita mengatakan bahwa sampai akhir hayatnya dia tetap beriman kepada Tuhan. Dan itu adalah keuntungan sebagai kita orang percaya. Percaya bahwa kekuatan Tuhan yang akan menyertai keluarga semua, memberikan damai sejahteranya dengan kasih setianya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita siapkan hati kita arahkan hati kita. Bapa yang terbaik, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk ibadah ini. Kami percaya bahwa kuat kuasa-Mu menyertai dari awal sampai akhirnya. Dan kami percaya juga bahwa setelah ini Tuhan menyertai keluarga ini di dalam kedukaan mereka. Dan Tuhan akan menggantikan kedukaan itu dengan sukacita. Karena mereka tahu bahwa iman mereka sudah menyelamatkan orang yang mereka kasihi. Terima kasih Bapa. Jemaat terkasih, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa di surga, penyertaan dan kasih setia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang indah dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkati hidupmu, diberkati apapun yang kau lakukan dengan tanganmu dibuat berhasil, diberkati keluargamu, diberkati keluar masakmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan senantiasa menyertai engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Terpujilah nama Tuhan, ibadah penghiburan kita pada malam hari ini telah selesai. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran saudara-saudari semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan kami dari segenap tim pelayanan Consolation JPCC juga memohon maaf jika ada yang kurang, dan juga kami memohon untuk undur diri. Terima kasih. Shalom. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you so much semua. Tuhan berkati. Berkati. Stay strong ya Sela dan Tante. Terima kasih. Terima kasih, Angel. Berduka ya Shell, Tante. Kuat ya Shell. Berduka cita Tante. Shell. Terima kasih banyak. Sheila, Tante, turut berduka ya. Shell, yang Thank you, kuat. Jepon. Terima kasih. Kita semuanya sayang sama Sheila, ya. Iya, jangan nangis. Papa udah happy. Ya. Thank you. Kak Sheila.